Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Ya, yang sementara mengikuti pelatihan sekolah penggerak. Ya, kali ini saya akan memberikan video tentang yang pertama dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, video tentang bagaimana dimensi profil pelajar dikembangkan. Ya, untuk selengkapnya diperhatikan video yang pertama. Ya, saya ingatkan bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng. Jangan lupa di like, komen, dan dibagikan. Ya, video yang pertama tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ini videonya. Ya, silakan mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dalam materi ini, kita akan belajar mengenai 6 dimensi yang membangun profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi inilah yang akan menjadi rujukan dalam pengembangan karakter dan kompetensi murid Indonesia. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang perlu kita pahami bersama. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mereka mengamalkan nilai dan ajaran agama dalam kehidupannya sebagai bentuk iman dan ketakwaan. Akhlak mulianya tercermin dalam perilaku terhadap dirinya sendiri, orang lain, alam, dan negara. Dimensi kebinekaan global berdasar pada pemahaman Indonesia sebagai negara multikultural, multi etnis, dan multi agama yang perlu dijaga bersama persatuan dan kesatuannya. Dengan pemahaman ini, pelajar Indonesia menjadi terbuka, inklusif, dan berkeadilan sosial. Mereka bersedia menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Mereka juga akan mampu menjaga keharmonisan agar tidak terjadi konflik akibat perbedaan yang ada. Hal ini juga berlaku di tingkat internasional. Pelajar Indonesia tidak merasa bahwa budaya bangsanya yang paling baik di antara semua. Mereka memiliki kemauan untuk memahami budaya bangsa lain sebagai bentuk penghormatan. Gotong royong diartikan sebagai kemampuan melakukan kegiatan bersama dengan sukarela untuk memudahkan tercapainya tujuan bersama. Gotong royong dilandasi karena adanya rasa peduli, ingin berbagi, adil, tanggung jawab, dan juga hormat terhadap sesama. Dimensi gotong royong membangun kepedulian pelajar Indonesia serta kesadaran bekerja sama dengan orang lain. Mereka terdorong menggunakan kemampuannya dan bekerja sesuai perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita agar dapat berkontribusi pada lingkungan di masa depan. Inisiatif untuk mengembangkan diri ini berasal dari kesadaran akan kekuatan dan keterbatasan diri. Pelajar Indonesia dapat menetapkan
tujuan dan menyusun rencana agar tujuan tersebut tercapai. Mereka mampu memilah sikap-sikap yang dapat mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan. Dalam proses mencapai tujuan, pelajar Indonesia terus belajar dan melakukan evaluasi pada setiap tindakan. Mereka juga mampu mengelola pikiran dan perasaan demi berkomitmen pada tujuan. Pelajar yang bernalar kritis mampu berpikir secara adil dan terbuka sehingga dapat membuat keputusan secara tepat dengan mempertimbangkan banyak hal yang berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Mereka juga mampu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Sesuatu yang dihasilkan ini dapat berupa gagasan, tindakan, dan karya nyata baik ditunjukkan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kreativitas erat kaitannya dengan imajinasi dan eksperimen. Mereka juga dapat mengeksplorasi ide dan bereksperimen pada sesuatu yang baru. Kreativitasnya tidak akan berhenti sampai ia melihat sumber daya yang dimilikinya mampu dikelola menjadi sebuah solusi dari permasalahan. Pelajar Indonesia yang kreatif mampu mengekspresikan diri, mengembangkan diri, dan menjawab berbagai tantangan. Nah, setelah kita mempelajari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dapat kita pahami bahwa ke-6 dimensi itu saling berkaitan dan perlu dipelajari secara utuh. Mengapa bisa demikian? Sebagai contoh, yang pertama, sikap cinta tanah air merupakan hasil perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi berkebinekaan global dan bergotong royong. Yang kedua, untuk menumbuhkan dimensi kemandirian. Misalnya, dibutuhkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Serta masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kita temukan bersama dari 6 dimensi ini. Ketika kita hanya mendengar 6 dimensi secara sepintas, maka seolah-olah hanya karakter tersebut yang ditonjolkan. Padahal 6 dimensi itu sudah merupakan sebuah rangkuman dari berbagai karakter, kompetensi, dan nilai dalam Pancasila. Jika tidak dipahami secara utuh, antara satu dimensi dengan dimensi lain bisa terlihat mirip maknanya atau bahkan bertentangan maknanya. Contohnya, seseorang yang tidak mandiri akan sulit untuk bergotong royong karena saat bergotong royong, seseorang dituntut untuk berkontribusi sama atau mampu menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Untuk menghindari hal itu, maka setiap dimensi akan dijelaskan maknanya dan diurutkan perkembangannya sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif anak dan remaja usia sekolah. Ibu dan Bapak Guru
Hal penting lainnya yang perlu kita ingat adalah guru juga merupakan seorang pelajar yang senantiasa belajar. Artinya, guru juga menanamkan keenam dimensi tersebut kepada dirinya sendiri. Mengembangkan 6 dimensi Pancasila ini bukan berarti menuntaskan pencapaiannya di tahun ajaran, melainkan proses pengembangan yang dilakukan terus-menerus dalam kegiatan belajar pelajar Indonesia dari jenjang PAUD sampai SMA atau SMK. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi yang perlu dikembangkan oleh pelajar Indonesia abad 21. Karakter dan kompetensi adalah dua hal yang saling mendukung satu sama lain. Keduanya melekat dalam berbagai pengalaman pembelajaran. Semoga setelah memahami tentang keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita semakin konsisten untuk menjadi pembelajar yang menyiapkan murid untuk melanjutkan kehidupannya, bukan hanya sekedar lulus dari sekolah. Salam dan bahagia. Ya, Bapak Ibu guru hebat, ya kita lanjut dengan video yang kedua, yaitu bagaimana profil pelajar dikembangkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Pada video-video sebelumnya, Ibu Bapak telah belajar mengenai tujuan dari dibuatnya profil pelajar Pancasila serta keenam dimensi di dalamnya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana profil pelajar Pancasila dikembangkan. Ada 3 landasan dasar yang digunakan saat mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video pertama, bahwa salah satu urgensi dari profil pelajar Pancasila adalah sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jika kita lihat kembali, sebenarnya pasal ini sudah mengisyaratkan luaran yang diharapkan dari pendidikan nasional. Yang terakhir adalah cita-cita pendidikan yang termuat dalam kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah buahnya pendidikan, yaitu matangnya jiwa yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain. Ketiga hal inilah yang menjadi landasan dasar dalam merumuskan profil pelajar Pancasila beserta dimensi-dimensinya. Setelah mengkaji landasan dasar tersebut, selanjutnya yang dilakukan adalah
mengidentifikasi kata dan frasa kunci dari ketiga dokumen tersebut sebagai acuan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian, mengelompokkan kata dan frasa kunci tersebut berdasarkan kedekatan maknanya. Setelah proses tersebut, maka dilakukan analisis terhadap beberapa dokumen lain, yaitu pertama, dokumen kebijakan termasuk peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta dokumen yang berkaitan dengan profil lulusan. Kedua, dokumen terkait penguatan pendidikan karakter atau PPK yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Ketiga, dokumen dari berbagai referensi yang memuat rumusan dan interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara komprehensif. Yang keempat, berbagai jurnal, artikel, hasil kajian, dan laporan penelitian terkait kompetensi abad 21. Dan yang terakhir, dokumen kurikulum beberapa negara maju di mana metode dan hasil rumusannya layak untuk dirujuk menjadi referensi. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan mengacu pada pertanyaan kunci. Karakter dan atau kompetensi apa yang perlu dibangun dalam diri setiap pelajar Indonesia? Setelah melalui proses analisis yang panjang, akhirnya dirumuskanlah 6 dimensi profil pelajar Pancasila beserta elemennya. Setiap dimensi diturunkan ke dalam sebuah alur yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan murid dari fase PAUD sampai fase F. Alur perkembangan ini disusun agar setiap satuan pendidikan dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan fasenya untuk menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila. Alur perkembangan ini juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik dan motorik, kognitif, sosial emosional, aspek bahasa, dan moral. Aspek-aspek ini juga mengacu kepada teori tahapan perkembangan populer seperti teori perkembangan kognitif Piaget, tahap pengambilan perspektif oleh Selman, dan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Pengembangan ke-6 dimensi profil pelajar ini sangat bergantung pada pembiasaan yang konsisten di setiap fase. Lebih lanjut, berkembangnya potensi dan kemampuan murid dalam mencapai gambaran pelajar Pancasila sangat dipengaruhi oleh pendekatan pengajaran dan stimulus dari lingkungan terdekatnya, yaitu rumah dan sekolah. Memahami tahapan perkembangan murid dalam mencapai profil pelajar Pancasila dapat membantu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Kita akan mempelajari lebih dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila dan alur perkembangannya
pada murid di modul-modul selanjutnya. Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Ya, demikian video tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan video yang kedua yaitu bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila dikembangkan. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.